سبحانه ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بشير النذير اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها سبيل النجاة ومفتاح للفلاح. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz falamma balagahu ma'ahu syai qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur ma satara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji tentu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dianugerahi nikmat Islam, nikmat iman, serta kesempatan mulia untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari yang tentu kita tahu hari ini adalah hari agung di mana umat Islam di seluruh dunia menghidupkan syiar pengorbanan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian kepada sesama. Melalui mimbar ini dan kesempatan mulia ini, marilah kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi pemegang panji kemuliaan pada hari kiamat, pemberi syafaat bagi umatnya yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan membimbing umat menuju jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tengah-tengah salah satu hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut dengan Idul Kurban. Hari tentu yang tidak sekedar diwarnai dengan lantunan takbir, tahmid dan tatmid, tapi juga hari ini kita dituntut untuk penyembelihan hewan kurban yang tentu ada momen spiritual di dalamnya, syarat dengan pengorbanan, keikhlasan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha adalah momentum yang agung untuk menghidupkan kembali ruh al-kurban, yakni semangat pengorbanan, keikhlasan, ketundukan yang sempurna terhadap apa yang Allah perintahkan. Dan ini telah kita lihat dalam kisah Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Ketika keduanya melaksanakan perintah Allah tanpa ragu sama sekali. Tentu kedua nabi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban, sama-sama melakukan pengorbanan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nabiullah Ibrahim dituntut untuk mengorbankan sesuatu yang sudah lama dinanti-nantikan, yaitu putra tersayangnya. Seorang putra Nabiullah Ibrahim Ismail alaihissalam juga dituntut untuk mengorbankan dirinya. Tentu bukan karena takut kepada orang tuanya, tetapi karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari dalam momentum yang bahagia ini, yang mulia ini, mari sama-sama kita memetik hikmah daripada Idul Kurban tahun ini. Ada pertanyaan yang mungkin perlu kita munculkan. Apakah ruh kurban masih hidup dalam kehidupan sehari-hari kita?
Apakah semangat pengorbanan ini masih bersemayam dalam jiwa kita? Ataukah telah memudar karena begitu banyaknya kepentingan duniawi? Apakah amal ibadah kita hanya menjadi rutinitas dan formalitas semata yang kehilangan ruh, kehilangan rasa tunduk, kehilangan cinta dan kehilangan makna? Inilah saatnya kita bermuhasabah. Bagaimana melakukan introspeksi diri. Sebab ruh kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan. Bukan hanya bagaimana pisau diletakkan di leher apa yang kita kurbankan. Tapi bagaimana makna pisau itu. Seakan-akan kitalah yang disembelih. Itulah bagian daripada roh pengorbanan atau idul kurban yang kita lakukan. Muhasabah ini sangat penting agar kita mampu mengoreksi diri, membersihkan hati dari segala penyakit spiritual, serta memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Dengan demikian, ibadah kurban akan menjadi sarana penguatan keimanan kita, pengembangan rasa empati dan peningkatan kualitas ketakwaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada setidaknya 3 poin muhasabah yang kita perlu petik pada kesempatan ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adanya kelesuan spiritual umat dalam sebuah kenyataan pahit. Dalam masyarakat kita dewasa ini, ruh kurban terlihat mulai padam. Kita menyaksikan gejala kelesuan spiritual dalam beribadah dijalankan tanpa penghayatan. Kurban menjadi formalitas tahunan, bahkan ajang pamer. Jiwa pengorbanan demi agama, ilmu dan umat semakin melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, la yabqa minal islami illa ismu, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu. Kata Rasulullah, suatu saat nanti tidak tersisa dari Islam ini kecuali dengan namanya, dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali adalah mushafnya. Hadis ini menegaskan kepada kita tentang suatu peringatan atau nubuat perihal zaman di mana ruh agama hilang, tinggal ritual dan simbol semata. Ruh setiap ibadah, tak terkecuali kurban, sangat menuntut kejujuran dalam niat, kesungguhan dalam amal dan kerelaan dalam berkorban. Jika ruh itu mati, maka hidup kita akan hampa. Ibadah kita akan menjadi tubuh tanpa jiwa, dan umat ini akan kehilangan arah dan kekuatan. Tidak sedikit di antara kita yang kehilangan ruh dalam ibadah, akhirnya kehilangan arah dalam hidup. Ketika ibadah hanya menjadi rutinitas kosong tanpa makna, hati pun menjadi keras. Jiwa kehilangan kendali dan hawa nafsu mengambil alih. Maka tidak heran sebagian dari mereka mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, meninggalkan batasan syariat dan melalaikan tugas sebagai hamba Allah di muka bumi. Wa may ya'zu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa laqarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disesatkan oleh setan, dan setan itu akan menjadi yang selalu menyertainya. Di sini tergambar bahwa orang yang kehilangan koneksi dengan ruh, dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diisi oleh kekuatan negatif, yaitu setan yang menyesatkan. Begitu banyak kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin pagi kita melakukan salat sunnat duha, kita berdoa agar kehidupan kita pada hari itu diberi rahmat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kesehariannya, ketika melakukan aktivitas sehari-hari, tidak sedikit di antara kita yang tergoda oleh setan, terseret oleh godaan-godaan setan. Mungkin di kantor, mungkin di pasar, mungkin di jalanan, atau bahkan mungkin di masjid.
kita lalai atau dihilapkan oleh setan, sehingga apa yang kita doakan ketika subuh hari kita lupa bahwa kita pernah mendekatkan diri kepada Allah, tapi kemudian karena pengaruh atau begitu kuatnya setan mempengaruhi kita, sehingga kita lalai apa yang kita doakan. Bahkan secara luas negara kita, potret wajah negeri kita sekarang ini menunjukkan bahwa betapa masih sulit bagi kita untuk menggalakkan nilai-nilai syar'i dan tugas tegas dalam perkara halal dan haram. Kita lihat ma'asyiral muslimin, persoalan halal dan haram di negara kita seperti sesuatu yang biasa-biasa, seperti tidak takut dengan apa yang Allah sudah tegaskan pada kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jangankan yang halal, yang haram pun sulit untuk kita dapatkan. Apakah begitu? Umat ini sudah kehilangan roh di dalam beragama. Seakan-akan persoalan halal dan haram adalah persoalan yang tidak ada lagi pertimbangannya. Dan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman, dan dikhawatirkan zaman itu adalah zaman ini. Apa kata Rasulullah? La yubali'ul mar'u ma akhadha minhu. Manusia tidak lagi mempersoalkan, tidak lagi mempertimbangkan apa yang dia dapatkan. Aminal halali aminal haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Hadis ini menggambarkan fenomena hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap halal dan haram, yang merupakan akibat dari lemahnya iman dan terkikisnya nilai spiritual. Ketika roh ibadah melemah dan rasa takut kepada Allah luntur, maka manusia cenderung serakah, mengejar dunia tanpa batas, dan tidak lagi memilah-milah sumber penghasilan selama menguntungkan diambil meski mengandung unsur kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muhasabah yang kedua yang perlu kita petik pada hari yang agung ini adalah bagaimana menghidupkan kembali ruh kurban dalam diri kita. Kata kurban berasal dari qarraba yukarribu kurbanan, yaitu berarti mendekat. Maka hakikat dari ibadah kurban adalah taqarrub ilallah, upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan yang tulus dan ketundukan total terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, makna kurban tidak terbatas pada penyembelihan hewan kurban, tapi juga adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk ketaatan, ibadah dan amal saleh seperti sedekah, membantu orang lain, atau menahan amarah. Bahkan pengorbanan jiwa, waktu dan harta demi menegakkan kebenaran dan memperjuangkan agama Allah. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa inti dari kurban itu bukan penyembelihannya, tetapi keikhlasan kita dalam menyembelihnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah lihat bukan dari sapinya, bukan besar kecilnya, bukan banyak sedikitnya, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan yang kita berikan. Jadi inti dari kurban adalah ketulusan hati, ketaatan mutlak dan keinginan mendalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila penyembelihan hanya dilakukan sebagai rutinitas tahunan tanpa kesadaran spiritual, maka roh kurban telah kehilangan dari maknanya yang sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muhasabah yang ketiga adalah apakah ibadah kurban sudah memperkuat kepedulian sosial kita. Salah satu esensi utama dari ibadah kurban adalah menumbuhkan dan menguatkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Ibadah ini tidak semata-mata ritual individual, tapi mengandung nilai kolektif yang sangat dalam. Ibadah kurban juga dimaksudkan untuk menghapus sekat kelas sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa dalam kehidupan ini ada yang Allah berikan nikmat berlebih, ada yang Allah berikan nikmat berkekurangan. Di sana ada yang kita sebut orang kaya, di sisi lain ada yang kita sebut orang miskin. Tapi sejatinya ma'asyiral muslimin, itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa hilangkan. Tapi yang perlu kita sadari ma'asyiral muslimin, apakah kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia berlebih, kita masih bisa melihat, kita masih menyempatkan melihat saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Apalagi kondisi sekarang ini ma'asyiral muslimin, begitu kesulitan ekonomi semakin menghimpit umat kita. Di Indonesia ada tidak kurang dari 25% dari penduduknya yang berada di bawah garis kemiskinan. Itu artinya bahwa dari 25% itu mayoritas adalah saudara-saudara kita umat Islam. Apalagi dengan kondisi perang di Timur Tengah yang tentu semakin mempersulit kondisi perekonomian kita. Karena itu momentum Idul Adha, mari kita gunakan untuk mengasah kepedulian sosial kita kepada sesama. Kita tidak hidup untuk individualistik. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingin masuk surga dengan sendiri. Yang kita inginkan dan kita dituntun oleh agama kita, bagaimana kita masuk surga rame-rame. Kita menarik saudara-saudara kita. Tentu yang memiliki sebagian harta tentu disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada satu kisah ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Ada seorang sufi besar kenamaan yang hidup pada abad kedua Hijriah, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang yang sangat rajin melaksanakan ibadah, termasuk diantaranya ibadah haji. Kehebatan Abdullah bin Mubarak, beliau adalah zuhud, beliau adalah seorang sufi, tapi juga orang hartawan. Dia punya banyak perniagaan. Suatu kali beliau melaksanakan haji dari Khurasan di Turkmenistan sekarang ini menuju ke Mekah, perjalanan 2 bulan. Tapi di tengah perjalanan, tepatnya di Kufa yang sekarang masuk dalam wilayah Irak, di tengah perjalanan dia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah disaksikan. Seorang perempuan mengambil bangkai. Kemudian Abdullah bin Mubarak menegur perempuan ini. Dia katakan, wahai perempuan, tidakkah engkau membaca firman Allah? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Kita semua dilarang memakan bangkai. Tapi jawaban perempuan ini sungguh luar biasa. Dia katakan, wahai Tuhan, dia tidak tahu siapa ini. Wahai Tuhan, ayat itu bisa saja berlaku bagi Anda, tapi tidak berlaku bagi saya. Haram bagi kau, tapi halal bagi saya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Dia katakan, ada anak saya di rumah sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat itulah hati Abdullah bin Mubarak tidak bisa berkata-kata. Dia mengikuti perempuan ini sampai ke rumahnya untuk menyaksikan betul apakah yang dikatakan tadi benar apa tidak. Dan dia melihat dan menyaksikan apa yang ada di dalam rumah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah datang rahmat Allah. Terjadi pertentangan antara dorongan melanjutkan perjalanan menuju Mekah atau kembali ke Khurasan dengan memberikan semua perbekalannya kepada keluarga tadi.
Setan mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, jangan lakukan itu. Ini adalah kesempatanmu untuk berangkat menuju Mekah. Di sana engkau menunggu. Anda ditunggu haji mabrur. Apakah engkau akan hilangkan kesempatan mabrurmu, haji mabrurmu, hanya untuk menyumbang orang ini? Tapi kata hatinya mengatakan tidak. Inilah saat tepatnya saya memberikan apa yang Allah titipkan. Dia kemudian memberikan semua apa yang dia miliki dan kembali ke negaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi keajaiban Allah tetapkan. Ketika semua jemaah haji kembali ke negaranya, ke Turkmenistan, dia mendatangi Abdullah bin Mubarak satu persatu mengucapkan terima kasih. Dia katakan, sekiranya bukan Syekh yang datang memberikan makanan kepada kami, mungkin kami kelaparan. Syekh datang kepada kami memberikan minuman dan semua seterusnya. Keheranan tentu terjadi. Kata Abdullah bin Mubarak, apa yang terjadi? Saya tidak melanjutkan perjalanan ke Mekah, tapi kenapa Anda menyebut saya berada di sana? Tapi kemudian beliau diberi mimpi. Datanglah suara mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, Allah telah ridha apa yang telah engkau berikan. Dan Allah mengutus malaikat menyerupakan dirimu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang lebih agung lagi, ma'asyiral muslimin, suara itu mengatakan, tahukah engkau Abdullah bin Mubarak, pada tahun ini tidak ada satupun jemaah haji yang mendapatkan haji mabrur. Tapi karena apa yang telah engkau lakukan di jalan Allah, Allah berikan sebuah hadiah haji mabrur kepada jemaah haji yang setahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini? Bahwa terkadang ibadah sosial itu dipentingkan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah individual. Mungkin terkadang ada di antara kita yang membalik bahwa seakan-akan ibadah individual itu lebih penting daripada ibadah sosial. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita. Tidak mencium bau surga, kata Rasulullah. Di hadis lain mengatakan laisa minna, bukan golongan dari kita. Membata syab'an, kata Rasulullah, yang tidur dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ja'iun, sementara tetangganya kelaparan tidak bisa tidur. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari momentum Idul Adha ini mari kita jadikan sebagai muhasabah diri, khususnya bagaimana mengasah kepedulian sosial kita. Inilah 3 poin muhasabah dari prosesi pelaksanaan ibadah kurban kita kali ini, yang kita harapkan dapat menjadikan ibadah kita selalu hidup dan menghasilkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jalallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihis salihin. Wa qulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al 'idana sa'idan wa 'amalan salihan rasida. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makani fajma' qulubana ala kitabik wa sunnata nabiyyik wa alif baina qulubina wa asli zata bainina
wahdina subulas salam wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan. Jadikanlah amal-amal kami sebagai amal saleh yang meningkatkan hidup kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, maka rekatkan pula hati kami untuk bersedia mengikuti tuntunan yang Engkau tunjukkan dalam kitab-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Satukan hati kami, perbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di depan kami, tuntun kami menuju jalan keselamatan, jauhkan kami dari keburukan dan mara bahaya, baik yang sedang terjadi depan mata atau yang masih tersembunyi dari penglihatan kami. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka an tuharrir al-masjid al-aqsa wa al-Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mujahidin fi sa'iri biladil muslimin ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah dan menangkanlah saudara-saudara kami, kaum muslimin para mujahidin di jalan-Mu, dimanapun mereka berada. Tolonglah saudara-saudara kami, kaum muslimin dan para mujahidin Palestina. Bebaskan Masjid Aqsa dan tanah Palestina dari pendudukan Yahudi. Tolonglah saudara-saudara kami, kaum muslimin, para pejuang negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Wahai penguasa alam semesta, ya Allah, jika di tempat ini atau dimanapun berada, ada hamba-hamba-Mu yang masih berlumuran dosa, maka dengan kasih sayang-Mu yang tiada batas, jangan biarkan mereka, ya Allah, meninggalkan hari yang mulia ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosanya. Basuhlah hati yang kotor, sucikan jiwa yang ternoda, angkat beban yang mereka menekan dada, dan gantikan segala gelisah dengan ketenangan ampunan-Mu ya Rabb. Jangan biarkan kami berlalu dari hari Idul Adha ini dalam keadaan hati kami masih jauh dari-Mu, dari diri kami masih terikat oleh maksiat, dan jiwa kami masih tertutup dari cahaya-Mu ya Rabb. Ya Allah, jika di hari ini ada yang merasakan kegelisahan, ketidaknyamanan, maka mohon tenangkan jiwa ya Allah, lembutkan hatinya, damaikan hatinya ya Allah, agar mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami dan sayangilah kedua orang tua kami yang telah tanpa lelah merawat, membesarkan dan mendidik kami dengan penuh cinta, air mata dan pengorbanan yang tak terbalas. Ampunilah setiap kata keras yang pernah terlontar dari lisan kami kepada mereka. Ya Allah, ampuni sikap tak peduli kami saat kami lebih sibuk dengan dunia daripada wajah mereka yang mulai menua. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka selagi mereka masih ada, ya Allah. Dan jika mereka telah tiada, maka jadikanlah setiap doa kami sebagai cahaya di alam kubur mereka. Lembutkan hati mereka terhadap kami, ya Allah. Jadikanlah ridha mereka sebagai pintu ridha-Mu. Allahumma ja'al khaira amalina akhirah, wa khaira amalina khawatimaha, wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah amal kami yang terbaik adalah akhirnya, dan umur kami yang terbaik adalah penghujungnya, dan hari terbaik kami adalah hari bertemu Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.